Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Baik dulur, masih di 88,4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Seperti yang Cik Rasid omongkan pagi tadi bahwa kita akan ada tamu spesial di acara obrolan komunitas kita dari Dompet Duafa. Hari ini Cik Rasid ambilkan temanya organisasi Islam yang bergerak di bidang zakat dan infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan subtemanya adalah Dompet Duafa sebagai organisasi filantropi Islam yang menggelorakan zakat itu culture. Wow. Siap, Cik. Baik, lebih Abdul, saya rasa kita perkenalkan. Kata orang Palembang tuh Cik Bintang, tidak kenal maka tidak sayang maka tidak pecah berasan. Siap. Baik Cik Bintang, mungkin dulur pendengar Perumpat pengen tahu siapa Cik Bintang, silakan Cik Bintang. Oke, terima kasih Cik Rosid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Faldur Rahman. Saya dari Dompet Duafa Sumatera Selatan dan saat ini saya berposisi sebagai manajer fundraising Dompet Duafa Sumatera Selatan. Dan kebetulan Cik Rosid, saya nih asli orang Jakarta, jadi masih belajar untuk cara bahasa Palembang yang baik dan benar. Cuman bisa iyo aja gitu kan, atau lemak nian gitu kan. Jadi ya setelah manajemen trainee lah ya, kami menyebutnya manajemen trainee di Dompet Duafa Pusat di Jakarta itu. Setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk membantu Dompet Duafa Sumatera Selatan dan akhirnya penempatan saya saat ini di Dompet Duafa Sumatera Selatan gitu, Cek. Sebagai manajer fundraising. Fundraising itu apa itu, Cek? Oke, Bintang. fundraising itu sebenarnya secara sederhana adalah salah satu divisi yang ada di Dompet Duafa untuk menghimpun dana sosial berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, sehingga mungkin ruang lingkup pekerjaannya itu saya sebagai manajer fundraising bagaimana caranya untuk bisa mencari sumber dana, lalu kemudian berkomunikasi, berkolaborasi, karena bagian daripada divisi fundraising itu sebenarnya ada resource, mobilization, and communication. Jadi komunikasi antar lintas stakeholder, kemudian dengan berbagai macam komunitas, instansi dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi itu sebenarnya Cek yang menjadi bagian tugas dari saya di Dompet Duafa Sumatera Selatan. Gitu Cek Rashid. Di bawah Cik Bintang ada lagi ya? Ada, teman-teman yang membantu ya? Betul, penghimpunan itu kalau kami di Dompet Duafa Sumatera Selatan itu ada bagian digital, ada bagian partnership, ada bagian retail kita menyebutnya gitu. Nah, itu semua yang berfokus pada penghimpunan di Dompet Duafa Sumatera Selatan. Begitu Cik Rosid. Baik dulur, jadi perkenalan singkat kita dengan narasumber kita Cik Bintang. Sebenarnya kalau nama lengkap tadi lah tahu kan. Panjang nian ya. Panjang nian. Muhammad Bintang Fadlur Rahman. Wah, nama Cak Arab-Arapan Cek itu Cek. Arab-Arapan ya. Oke, baik. Jadi dulur kalau nak bergabung, nak nanyo sama narasumber kita Cek Bintang, payo di sini diaturi di 0711 351 656 atau juga melalui WA 0897 7884 884 atau juga bisa komen di YouTube kita Cek Bintang di Perumpat Palembang. Baik Cek Bintang, kita masuk dengan tema kita. Oke, siap. Mungkin Cek Bintangnya Cek Bintang mungkin sudah bosan ya jelas-jelas ini, tapi ada baiknya Cek Bintang untuk dijelaskan kembali, mengulang kembali untuk terutama Cek Rasid ini, Cek Rasid dan juga untuk penggemar atau pendengar Perumpat. Apa sih Cek Bintang itu Dompet Duafa tuh? Kalau yang udah kata Dompet Duafa.
Iya kan, kalau dompet tahu gitu Iya. ya, doa apa juga tahu. Heeh. Nah kalau ketika digabung ke jadi dompet doa apa, apakah itu artinya? Nah monggo Oke. monggo Cek Bintang. Siap. Cara Sid. Jadi mungkin kalau secara penamaan gitu ya, Iya. dompet duafa. Mungkin kita punya dompet tapi ada duafanya nih. Apakah kita ini orang-orang duafa termasuknya atau gimana gitu kan? Nah, jadi secara sejarah, Cek Rasid, dompet duafa itu kan lahir di tahun di bulan Juli tanggal 2 1993. Udah lama Nah, juga ya. pendirinya itu ada 4. Salah satunya mungkin Cek Rosid dan juga pendengar lama dari RRI Pro 4 Palembang ini tahu namanya Pak Parni Hadi. Oh itu mantan direktur kita tuh, Nah, Pak. itu dia. Nah, beliau ini sebenarnya adalah pimpinan redaksi dari Republika. Nah, dari Republika itu muncul sebuah inisiatif kegiatan sosial di mana Pak Parni Hadi itu pada saat itu mengadakan acara di Gunung Kidul, Yogyakarta, lalu melihat bagaimana kondisi dai atau pendakwah di Yogyakarta itu butuh bantuan sosial seperti itu. Lalu kemudian Pak Parni Hadi melakukan inisiatif untuk mengumpulkan dana sosial itu untuk membantu para dai-dai di Gunung Kidul Yogyakarta itu, sehingga berawal dari kegiatan tersebut muncul dan lahirlah gerakan dompet duafa ini. Nah, sampai detik ini di tahun 2026 alhamdulillah dompet duafa sudah melebarkan sayapnya nih, Cek. Melebarkan sayapnya sampai ke dompet duafa Sumatera Selatan, sehingga dompet duafa ini merupakan cikal bakal daripada gerakan sosial yang didirikan oleh jurnalis bernama Pak Parni Hadi. Gitu, Cek. Jadi kalau sudah di Indonesia sudah setiap provinsi atau gimana, Cek? Alhamdulillah kami di Indonesia sudah ada 18 cabang di 18 provinsi. Gitu. Nah, kalau di luar negeri kita sudah ada 4 di luar negeri. Pertama ada di USA, kemudian ada di Hong Kong, lalu kemudian ada di Australia, Korea dan juga Jepang. Berarti 5, Cek. Oh Gitu. di luar negeri ada juga, Cek Bintang. Alhamdulillah ada. Jadi hasil yang dikumpulkan mungkin disalurkan ke negara kita, Cek. Apa Cek mana, Cek? Nah, kalau untuk yang di luar negeri, Cek Rasid, untuk sistemnya adalah mereka menghimpun dana sosial tersebut di luar negeri tersebut gitu ya, sesuai kurs daripada mata uang negara tersebut. Lalu kemudian implementasi program sosialnya itu sebenarnya di negara-negara itu. Jadi tidak dibawa ke Indonesia, jadi ya. disalurkan di negara tersebut. Nah, programnya tuh sebenarnya cukup menarik, Cek Rashid, untuk yang di luar negeri ini, karena di dompet duafa Hong Kong misal, itu dana sosial yang terhimpun itu nanti akan disalurkan untuk membantu TKW, TKI di sana. Nah, untuk pembebasan kalau ada advokasi hukum dan lain sebagainya dengan negara-negara tersebut, nah menggunakan dana sosial tersebut. Oh, bukan cuma terfokus untuk dai aja. Betul, Oh, iya. betul. Nah, kalau untuk dai itu, nah gini, Cek, di dompet duafa itu ada 5 pilar program, Cek. Jadi yang pertama itu ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan budaya, dan yang terakhir itu sosial kemanusiaan. Nah, jadi yang masuk dalam kategori 5 pilar itu pada kegiatan dai itu masuknya dakwah dan budaya, Cek. Oh, untuk TKW Gitu. tadi yang poin kelima berarti Betul, ya? sosial kemanusiaan. kemanusiaan. Betul itu, Cek. Oke, siap. Nah, Cek Bintang. Ya. Kira-kira apa sih visi besar dari dompet duafa ini? Ya, Cek Bintang? Mungkin perlu digambarkan, Cek. Oke, pendengar RRI Pro 4 Palembang nih, perlu diketahui bahwa dompet duafa itu lahir atas dasar visi dan misi dari Pak Parni Hadi untuk bisa memanusiakan manusia lainnya. Intinya seperti itu, cara Sid. Karena pada saat itu di tahun 1993 lembaga kemanusiaan itu jarang, Cek. Betul-betul jarang. Mungkin dompet duafa sebagai pionir, Cek, untuk menjadi sebuah lembaga sosial, lembaga kemanusiaan yang bisa memanusiakan manusia lainnya yang pada saat itu mungkin sosial ekonominya betul-betul lagi membutuhkan bantuan. Nah, sehingga lahirlah dompet duafa dari gagasannya Pak Parni Hadi tadi, sehingga dompet duafa ini bisa menjadi angin segar untuk masyarakat di Indonesia khususnya pada saat itu menjadi lebih baik gitu, Ce. Jadi visi dan misinya adalah memanusiakan manusia lainnya dengan berbagai macam kegiatan yang ada di 5 pilar dompet duafa tadi. Oke. Gitu, Ce. Oke, selanjutnya Cek Bintang. Mhm. Kira-kira
saya masih penasaran Cek Bintang ya. Betul, Ah, boleh. mekanisme untuk pengumpulan Dana itu. Iya, Cek Bintang. Seperti Oke. apa Cek Bintang mekanismenya itu? Oke, siap. Ini pertanyaan bagus teman-teman dari Cek Rosid ini. Memang kalau di Dompet Duafa Sumatera Selatan, Cek, kalau teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palembang ini ingin berdonasi, zakat, infak, sedekah dan wakaf, itu biasanya bisa melalui media sosial kami di @ddesumsel di Instagram. Nah, kemudian bisa DM atau bahkan telepon ke nomor pelayanan atau nomor CS kami di Instagram tersebut sudah tercantum gitu, C. Jadi bagi teman-teman yang mau berzakat fitrah nih kan, apalagi di bulan Ramadan ini ya, C. Nah, itu zakat fitrah itu kan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikannya di bulan Ramadan. Nah, sehingga zakat fitrah itu bisa kita kelola, C. Bisa kita alokasikan kepada mustahik lah, kita menyebutnya penerima manfaat untuk betul-betul merasakan zakat fitrah dari teman-teman pendengar RRI Pro 4 gitu, C. Jadi sistem penghimpunan seperti itu, C. Jadi ada yang sifatnya zakat tadi, ada yang sifat infak. Nah, infak ini beda lagi, C. Di Dompet Duafa saat ini itu karena kita mengikuti perkembangan zaman, C, sehingga kolaborasi antar berbagai macam pihak, salah satunya kepada RRI gitu ya. Terus kemudian berkolaborasi dengan berbagai macam manajemen mall gitu untuk menyelenggarakan event. Kita menyebutnya sebagai brand awareness gitu ya. Untuk Dompet Duafa itu bisa diperkenalkan oleh publik lebih ramai gitu, bahwa Dompet Duafa itu adalah lembaga sosial yang aktif betul-betul menyuarakan tentang manusiaan gitu. Jadi begitu cara penghimpunan daripada Dompet Duafa itu sendiri gitu. Jadi ketika masyarakat Palembang, khusus Palembang ataupun pendengar Pro 4 ingin menyalurkan zakat, infak, Zakat, sedekahnya, betul. itu bisa nggak browsing di Website gitu ya, website atau Instagram itu bisa banget, bisa ya? bisa Di banget. situ ada nomor rekening atau itu? Ada, nah ada nomor rekening, ada QRIS gitu ya. Karena kan kalau sekarang ini khususnya bagi Gen Z itu kan, kalau belanja itu selalu tap QRIS gitu. Nah, kita ada namanya scan QRIS berdonasi. Nah, atau ada yang namanya donasi digital, Cep. Jadi donasi digital itu bisa kunjungi ke websitenya Dede Sumsel, www.dedesumsel.com. Nah, itu ada kolom donasi dan bisa berdonasi di website itu. Situ, oke. Gitu. Nah, itu kalau segmennya untuk orang-orang yang tua, Cek, untuk menyalurkan dananya tuh ke, kalau mau aku cuman online, kalah di medsos atau di ini. Nah, ke tempatnya, Cek. Gimana, Cek? Oke. Nah, untuk pendengar RRI Pro 4 nih, kalau mau datang ke kantor kami di Dompet Duafa Sumatera Selatan itu ada di Lorong Bintan nomor 40 di Jalan Kapten Ahmad Rifai. Nah, itu ada di belakang gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, atau tepatnya sih di belakang Menara Mandiri Ahmad Rifai. Gitu. Nah, jadi bagi pendengar yang ingin datang lalu kemudian mendonasikan zakat fitrahnya, lalu kemudian membayar zakat malnya gitu ya, bisa datang ke kantor kami di Dompet Duafa Sumatera Selatan. Oke, siap. Gitu, Cek. Jadi dulur, langsung cukup jelas sih apa yang dipaparkan oleh Cek Bintang tadi. Atau juga misal ada yang kurang jelas, nanti bisa melihat nonton ulang Cek Bintang di boleh, YouTube boleh. kita. Oke, selanjutnya Cek Bintang. Ya. Kalau menurut kacamata Dompet Duafa ya, Cek Oke. Bintang ya, untuk potensi zakat yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan ini, apakah sudah terakomodir atau gimana? Oke. Nah, ini Cek Rosid, ada beberapa penelitian yang saya baca, Cek. Khususnya ini penelitian yang diterbitkan oleh Basnas Pusat gitu ya, Basnas Indonesia, bahwa dana zakat, kemudian dana infak, sedekah dan juga wakaf di Palembang ini betul-betul masih banyak yang belum terakomodir. Nah, sehingga hadirnya Dompet Duafa di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang ini, adalah untuk mengakomodir seluruh dana-dana zakat, infak, sedekah dan wakaf itu tadi, Cek Rosid. Sehingga targetnya bahwa di tahun 2026 ini akan ada dana sekitar 30 sampai 40 miliar yang itu belum terakomodir oleh Dompet Duafa maupun lembaga-lembaga sosial lainnya gitu. Karena untuk mengakomodir dana-dana tersebut, Cek Rosid, itu perlu namanya pendekatan. Nah, pendekatan dan sosialisasi tersebut sehingga orang itu paham, masyarakat di Palembang itu paham bahwa dana zakat, dana infak, sedekah dan wakafnya itu bisa dikelola baik dan benar dan juga tepat, sehingga dana itu dipercayakan oleh Dompet Duafa. Karena gini, Cek, di Dompet Duafa itu ada 3 prinsipal dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf tadi, yaitu aman, legal dan syar'i. Nah, aman, legal dan syar'i itu ketika kita mengetahui dana itu betul-betul aman dari orang yang betul-betul mengeluarkan dana zakatnya itu, sehingga kita bisa cross check, Cek, apakah dana ini dana money laundry gitu atau dana ini betul-betul halal gitu. Nah, itu yang betul-betul kita perhatikan, Cek, di Dompet Duafa, sehingga Dompet Duafa ini betul-betul lembaga yang sudah tersertifikasi hukum gitu ya, dan juga legal oleh pemerintah sejak 1993 tadi, Cek. Gitu. Jadi Cek, lanjut dari omongan dari Cek Bintang tadi, kira-kira ada trik atau trik khusus sosialisasi dari Dompet Duafa, bagaimana caranya agar supaya zakat ini, Cek, kan biasanya tahunan ya, Cek. Betul, itu dia di bulan Ramadan. Iya, jadi merasa kayak kalau Cek masuk mencoba kewajiban tahunan, Cek. Betul. Nah, jadi ada lah trik khusus dari Dompet Duafa agar supaya mengubah mindset masyarakat ini. Jadi ini bukan cuma kewajiban tahunan, tapi merupakan jadi lifestyle gitu, Betul, Cek. Kira ada trik khusus atau seperti apa, Cek? Oke. Nah, kebetulan nih, Cek, di tahun 2026 ini Dompet Duafa mengusungkan tema berzakat itu culture. Nah, jadi sesuai pertanyaan Cek Rosid tadi, berzakat itu culture tuh bukan hanya sekedar budaya, bukan hanya sekedar tahunan saja gitu ya. Di bulan Ramadan kita menunaikan zakat fitrah selesai gitu kan. Nah, gimana menjadi culture gitu ya, kalau bahasa anak sekarang itu culture gitu kan. Untuk berkesambungan, lalu kemudian anak-anak muda ini bisa menjadi sebuah trend center
lah untuk kita bisa berbagi dan berdonasi gitu ya. Nah jadi gini Cek, kita nih pada saat ini memang pendekatannya kepada anak-anak muda yang dimana menjadi cikal bakal suatu saat nanti menjadi orang tua, lalu kemudian orang yang berpengaruh mungkin di Indonesia gitu. Nah itu menjadikan mereka sebagai titik sentral kita bahwa berbagi itu bukan hanya satu atau dua kali saja. Berbagi atau berzakat itu harus tiap hari, harus menjadi sebuah bukan hanya sekedar kewajiban, menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan, sehingga berbagi itu sudah menjadi lifestyle mereka gitu. Nah salah satunya begini Cek, kita tuh pendekatan ke berbagai macam komunitas juga Cek. Nah salah satunya adalah komunitas padel di Palembang. Pedal di komunitas pedal di Palembang. Nah, terus pertanyaannya adalah, kok apa hubungannya antara dompet duafa dengan komunitas pedal gitu ya? Nah, jadi pendekatannya adalah ketika kita mengetahui bahwa komunitas pedal itu kan diisi sama orang-orang yang notabene mungkin berduit lah ya, beruang gitu, memiliki uang yang banyak gitu pedal. Nah, kemudian kita mendekatkan diri untuk oke, kita berkolaborasi yuk antara dompet duafa dan juga komunitas pedal. Nah, kolaborasinya untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan sosial yang sebenarnya bukan hanya sekedar lifestyle dari pedal itu sendiri, tapi setelah mereka melakukan kegiatan pedal, mereka bisa loh berbagi juga gitu. Nah, itu dia yang disebut dengan berbagi itu culture. Nah, sehingga apapun yang ada di kehidupan teman-teman seperti main pedal tadi, main golf, main mini soccer, main futsal gitu ya. Nah, itu bisa loh yang dimana diselipkan dengan cara berbaginya mereka. Setelah itu, apakah berbaginya kepada anak yatim atau berbaginya kepada panti asuhan, kepada masyarakat duafa gitu, bisa loh gitu. Ternyata melalui dompet duafa tadi gitu dengan berkolaborasi berbagai macam event. Nah, gini Cek, ini ada cerita menarik juga Cek. Saya ketika di Jakarta kemarin di dompet duafa pusat itu pernah berkolaborasi dengan salah satu event musik terbesar di Indonesia namanya Synchronize. Nah, Synchronize itu adalah event musik tahunan yang dilaksanakan di Jakarta. Itu berkolaborasi dengan dompet duafa. Pada awalnya saya juga berpikir Cek, kok bisa ya event musik berkolaborasi dengan lembaga sosial gitu. Nah, setelah saya pelajari Cek, ternyata kolaborasi ini mengajak seluruh pendatang atau pendengar musik yang hadir di Synchronize Festival itu untuk berbagi Cek. Jadi kita buka booth di sana, terus kemudian kita mensosialisasikan tentang apa itu dompet duafa. Nah, setelah dari situ, hasil yang kita kumpulkan dari donasi dan juga infak atau bahkan zakat sedekah wakaf yang mereka, kita salurkan kepada panti asuhan di sekitaran Jakarta itu Cek. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kolaborasi tersebut, sehingga anak-anak muda yang hadir di Synchronize Festival itu bisa paham bahwa oh ternyata saya datang ke festival musik bisa juga berbagi. Nah, disitulah yang disebut dengan berbagi itu culture Cek. Gitu. Keren. Oke, lanjut sedikit lagi. Dengan kemajuan digital saat ini ya, kira-kira dompet duafa memanfaatkan tidak sebuah penting branding dengan pendekatan digital untuk menggait katakanlah ya, menggait kaum yang mampu untuk berzakat atau berinfak di dompet duafa. Okay. Nah, Cek, kita tuh sebenarnya sesuai omongan saya di awal tadi bahwa dompet duafa itu kan mengikuti perkembangan zaman Cek, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti arus sosial media juga gitu. Sehingga salah satu strategi dari dompet duafa itu adalah menggandeng influencer Cek. Nah, melalui menggandeng influencer tersebut, kita tahu nih bahwa ya bahasanya mungkin panjat sosial gitu ya Cek ya. Nah, dari panjat sosial itu dompet duafa itu berkolaborasi dengan mereka, menjadikan mereka sebagai super volunteer dompet duafa Cek. Nah, melalui influencer tersebut atau KOL tersebut, kita bisa mengetahui dan memberikan pelajaran gitu ya, bahwa masyarakat yang memfollow mereka, masyarakat yang saat ini belum tahu apa sih dompet duafa itu, melalui KOL atau influencer tersebut, selebgram tersebut, oh ternyata dia kerjasama dengan dompet duafa juga. Akhirnya cari tahu lah mereka kan dengan apa sih dompet duafa, di searching di website, akhirnya paham, sehingga karena mengikuti influencer tersebut sehingga bisa terinfluence juga bahwa kebaikan melalui dompet duafa itu bisa dilakukan melalui influencer tersebut. Salah satunya gini Cek, kalau di Jakarta itu ada Ricky Harun, terus kemudian ada Helmi Yahya, lalu kemudian ada Ciki Fauzi gitu. Nah, kalau di Palembang ini Cek, kita ada influencer Cek Maria. Nah, Cek Maria itu udah berkolaborasi dengan dompet duafa Sumatera Selatan itu udah hampir mungkin 7 tahun 8 tahun Cek. Nah, sehingga mungkin yang tahu Cek Maria sering berkegiatan dengan dompet duafa. Nah, itulah kolaborasi kita untuk memanfaatkan dunia digital pada saat ini Cek Rosid. Baik dulur, sudah lebar ya. Kita dengarkan Cek Bintang jelaskan apa sih dompet duafa, seperti apa dompet duafa. Kita istirahat sejenak Cek Bintang untuk dengarkan lagu. Ada Rindu Lian dari Mubarak. Aku tak tahu apa arti rindu terbayang-bayang dalam pikiranku. Tahu endo ada rasa kakak iko nahan rindu yang tak ada tahu. Kakak tak galak, ada jauh-jauh mau rasa hatiku. Ngapa berat nian dirasa jauh terpisah jarak itu. Ada pergi balik hari itu tapi rasa sewindu. Ngapa berat nian dirasa jauh terpisah jarak itu. Ada pergi balik hari itu tapi rasa sewindu.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Unpad RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Baik dulur, masih di 84 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cek Rasid. Ada juga narasumber kita, Muhammad Bintang Fadlur Rahman, atau yang kita paksa panggil Cek Bintang. Kita paksa. Walaupun dia mau Jakarta, kita panggil Cek Bintang pokoknya. Sebagai Cek Bintang, kenal Cek Bintangnya. Boleh. Boleh. Cek Bintang. Cek Bintang, wow. Oke, lanjut Cek Bintang, kita ngobrol lagi ya. Boleh. Masih mengenai dompet OVA, dulur. Oke, kalau dulur penasaran, nak bertanya sama Cek Bintang, Pak di di 0711 351 656 ya. Nak nanya langsung lagi juga boleh. Oke Cek Bintang, lanjut kita ya. Cek Bintang, kira-kira ya, bisa ceritakan Cek Bintang pengalaman Cek Bintang. Cek Bintang sudah berapa sebelum baru sebulan tapi baru ya? Yo, kalau di Palembang nih baru sebulan. Yo, mungkin kawan Cek Bintang bisa ke situ Cek Bintang, di sebelahnya Cek Bintang. Biar itu mau nama boleh. Kira-kira Cek Bintang bisa lah diceritakan Cek Bintang bisa bisa. Bisa Cek Bintang diceritakan satu atau dua kisah ya penerima manfaat mustahik ya. Ya, mustahik. Yang paling berkesan bagi Cek Bintang atau sebagai dari temannya. Oke. Ya, cara sih. Jadi saya tuh punya cerita Cek. Ketika di Dompet 2 Ava pada saat MT di Jakarta itu memang saya tuh sempat memiliki sebuah motivasi Cek untuk bergabung dengan Dompet 2 Ava. Karena gini, saya bergabung di Dompet 2 Ava itu sebenarnya ingin mewujudkan satu visi saya. Ketika saya masuk ke dalam Dompet 2 Ava, saya memberikan bantuan itu kepada masyarakat yang membutuhkan atau mustahik itu. Lalu kemudian itu mustahik meneteskan air matanya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Dompet 2 Ava yang sebenarnya itu adalah buah tangan dari orang-orang baik sebenarnya. Dompet 2 Ava dan saya itu sebenarnya hanya sebagai jembatan dan penyalur aja gitu Cek. Sehingga itu menjadi salah satu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri Cek buat saya. Nah saat itu jadi ada ceritanya Cek, di kota Bekasi Cek, saya itu menyalurkan sembako. Waktu itu sembako itu kami salurkan untuk pejuang keluarga. Jadi programnya saat itu adalah THR pejuang keluarga. Nah saat itu kebetulan saya juga mengetahui ada sekeluarga yang tinggal di kontrakan satu petak, kontrakan yang betul-betul saya bisa katakan kontrakannya tidak layak lah ya, karena hanya betul-betul beralaskan triplek, lalu kemudian alasnya itu sama sekali tidak pakai ubin, tidak pakai lantai gitu Cek, betul-betul langsung tanah Cek. Nah kemudian kami dari Dompet 2 Ava mengantarkan bingkisan sembako itu kepada mereka. Ketika kami salurkan kepada mereka, mereka tuh kaget Cek, kaget karena tidak ada informasi apa-apa gitu bahwa akan ada bantuan dan lain sebagainya. Tapi karena saya tahu di lingkungan itu ada satu keluarga yang tinggal di satu kontrakan yang betul-betul menurut saya tidak layak tadi gitu. Akhirnya kita berikan bantuan berupa sembako itu. Lalu kemudian datangnya kami menyampaikan kami ingin memberikan sembako ya gitu pada bulan Ramadan ini untuk membahagiakan ibu dan bapak gitu. Nah ketika kami menyalurkan, mereka tiba-tiba menangis di depan saya Cek. Menangis, terharu. Lalu kemudian satu ucapan dari mereka yang sampai detik ini saya ingat adalah, terima kasih Mas sudah membantu kami walaupun banyak orang yang tidak pernah melihat kami ada di sini. Nah kalimat deep itu, kalimat dalam seperti itu yang menjadikan saya ketika memberikan sembako itu, beras itu gitu ya, itu saya meneteskan air mata juga Cek. Sehingga saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa sepertinya akan ada banyak banget masyarakat atau penerima manfaat atau mustahik tadi yang perlu saya bantu lebih jauh dan lebih dalam lagi. Sehingga itulah alasan saya untuk bisa bergabung dengan Dompet 2 Ava, karena saya yakin Dompet 2 Ava pasti melihat orang-orang yang membutuhkan sedalam mungkin Cek, seluas mungkin gitu. Sehingga wujud kasih sayang saya bersama dengan Dompet 2 Ava itu adalah menyalurkan kebaikan-kebaikan itu kepada penerima manfaat gitu Cek ceritanya. Kalau temannya ada cerita sama nggak seperti yang Cek Bintang? Ada nggak? Ada dah. Kalau Cek Bintang, pengalaman Cek Bintang kan Cek itu ya, Cek Bintang ya. Betul. Kalau temannya ada nggak pengalaman yang langsung ke masyarakat seperti yang Cek Bintang rasakan? Untuk pengalaman kami sendiri masih sedikit Mas Cek. Soalnya untuk berbagi-bagi ini masih baru juga. Melihat uang berbagi jadi pengen melok kan. Biasanya kan cuma jingok be, sekarang pengen terjun langsung ke lapangan. Oh iya. Nah, itu kami mungkin sini pengen lah nyoba sesuatu yang baru. Awalnya kan belum pernah berbagi nih. Anak muda nih biasanya hura-hura main-main baik. Nah, sekarang
kita coba Bergabung ngenjok dengan manfaat. Oh. Lewat dompet duafa kita ngenjok manfaat. Kemarin itu ada acara belanja bareng yatim. Belanja bersama yatim. Di situ suasananya sangat happy. Anak-anak yang yatim-yatim tuh belanja untuk lebaran. Itu. Jadi memang kelihatannya ekspresi mereka seneng milih baju. Nah itu pun didampingi sama kakak-kakak dari dompet duafa. Sama ini juga ngajak influencer yang ada di Palembang. Pokoknya serunya kemarin tuh cek. Oke, siap. Nah, itulah pengalaman yang terbaru nih bagi kami nih. Pati Cek Bintang harus jelaskan ini Cek Bintang. Iya. Lebih gampang Cek Bintang. Iya. Ya, belanja bersama. Belanja bersama yatim. Oke, siap. Bisa dijelaskan Cek Oke, belanja bersama yatim itu salah satu program rutin yang selalu kita gaungkan setiap bulan Ramadan atau bahkan di luar pada Ramadan juga, Cek, sebenarnya gitu kan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sama Rait nih, Cek Rait. Rait dengan Rashid hampir sama. Cek Rait itu menceritakan kemarin itu kita habis melakukan kegiatan belanja bersama yatim. Nah, belanja bersama yatim itu kami selenggarakan di PSX Mall, Palembang Square Extension Mall. Lalu kemudian menggandeng beberapa influencer sebagai kakak damping dari adik-adik yatim itu. Nah, itu adalah wujud kasih sayang kami dari Dompet Duafa dan juga seluruh masyarakat orang-orang baik yang sudah mengamanahkan donasinya untuk bisa membahagiakan, memuliakan yatim pada bulan Ramadan. Sehingga program itu kita kemas dengan memberikan kado atau belanja untuk mereka, Cek. Jadi belanja-belanja itu ya mereka bebas, betul-betul sebebas itu membelanjakan apapun yang mereka inginkan dan mereka butuhkan gitu ya, Cek, untuk adik-adik yatim piatu dan duafa itu, sehingga mereka itu betul-betul merasakan energi yang sama dengan orang-orang atau anak-anak seumurannya, sehingga ketika mereka merasa bahagia sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan, sehingga itu yang disebut oleh kami di Dompet Yatim. Nah, itulah yang dirasakan Mas Rait juga kemarin nih, udah berbagi bersama anak-anak yatim menjadi kakak pendamping, lalu kemudian melihat anak-anak yatim itu tersenyum lebar bahkan sampai ada yang menangis karena mereka mengatakan bahwa saya belum pernah mendapatkan baju bagus seperti ini gitu, Cek. Jadi itu apa ya, feel yang betul-betul dirasakan oleh Cek ini gitu, yang baru kemarin mengetahui bahwa ada kegiatan belanja bersama yatim gitu. Keren. Kalau ini kan tahu Cek. Oke, Cek. Tapi aku juga masuk juga Cek. Dompet Duafa ini selain memberikan bantuan yang konsultif, Cek, itu ada program dari Dompet Duafa menunjukkan bantuan dari cara yang lain, Cek. Oke. Nah, Dompet Duafa itu sebenarnya, Cek, salah satu apa ya, dikenal oleh orang adalah program pemberdayaan, bukan program yang hanya charity atau karitas yang hanya sekedar ngasih sembako selesai gitu. Nah, Dompet Duafa itu punya program pemberdayaan banyak banget, Cek. Di antaranya tuh ada Kopi Madaya, Kopi Masyarakat Berdaya, lalu kemudian bantuan UMKM, lalu kemudian ada bantuan peternakan, lalu kemudian ada bantuan advokasi hukum, lalu kemudian ada bantuan bedah rumah dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi salah satu program-program pemberdayaan yang kami miliki untuk bisa berkepanjangan, bisa memiliki keberlanjutan. Nah, salah satunya gini, Cek, ya tadi saya sebut di awal adalah program Kopi Madaya, Kopi Masyarakat Berdaya. Nah, Kopi Madaya itu adalah salah satu program pemberdayaan Dompet Duafa yang kami kelola untuk membantu petani-petani kopi lokal yang membutuhkan bantuan biaya untuk modal-modal mereka bisa bertani. Nah, sehingga modal tersebut kita berikan kepada petani-petani kopi itu. Lalu kemudian petani itu merasa mereka mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh petani tersebut. Dari hasil kelola itu tidak cukup sampai situ, Dompet Duafa itu mengintervensi di tengah untuk bisa mengakomodir bagaimana kopi ini bisa kita sebarluaskan seluruh Indonesia. Nah, salah satunya adalah kopi dari Lampung dan juga kopi dari Sinjai yang kita berdayakan sehingga kita kelola, lalu kemudian kita berdirikan sebuah cafe shop di Jakarta dan Bogor namanya Kopi Madaya yang saat ini sudah dibuka oleh kami di Dompet Duafa itu sekitar 4-5 tahun belakang. Sehingga itu yang kita berdayakan. Nah, itu cukup sampai situ, Cek. Setelah kopi itu sudah kita pasarkan, kita bikin cafe shop dan sebagainya, barista yang menjual kopi tersebut adalah orang difabel yang kita berdayakan untuk menjadi barista di Kopi Madaya tersebut. Itulah menjadi salah satu program pamungkasnya Dompet Duafa, Kopi Madaya di program pemberdayaan gitu, Cek. Keren. Di Palembang boleh juga tuh, Cek. Boleh. Nah, kemarin itu, Cek, karena saya ngobrol dengan Bu Ambar ya, yang kemarin sempat ke sini, Kabid Dinas Koperasi dan juga UMKM, itu punya teman namanya Bu Ella. Bu Ella ini adalah ketua komunitas Kopi Sriwijaya. Nah, saya ngobrol dengan beliau panjang kali lebar, lalu kemudian pikir gimana kalau Palembang ini punya konsep yang sama seperti teman-teman dari Lampung dan juga Sinjai tadi, untuk kita berdayakan petani-petani kopi lokal di Palembang supaya kopi khas Palembang itu bisa mendunia juga sama seperti Lampung dan Sinjai. Nah, kita insya Allah akan kita launching beberapa bulan ke depan lah. Oke, Gitu. siap. Nah, di Palembang Cek itu, Cek Bintang, terutama Sumatera Selatan ya, tidak kalah, Cek. Kita ada kopi Sendo namanya. Kopi Semendo. Iya, Oke. itu aku rasa sudah kemudian. Oke. Cek. Oke, lanjut. Nah, ini agak sedikit. Oke. Ini mohon maaf sebelumnya. Siap. Ya. Cek Bintang kiri. Apa ya? Oh ya. Bukan, mungkin kita sambut dulu, Cek. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang. Selamat siang. Cek, nanya dengan narasumber kita. Ini kita makin radio. Apa tema kita? Dompet Duafa, Cek. Dompet Duafa. Topik doa apa? Dompet Duafa. Dompet Itu Duafa. maksudnya tuh ada. Nah, mungkin jelaskan secara singkat dulu. Oke, siap. Cara bergabung, Cek. Oke, jadi Dompet Duafa itu adalah lembaga filantropi, lembaga sosial yang bergerak untuk mengakomodir dan juga menghimpun dana sosial seperti dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi Dompet Duafa itu adalah lembaga sosial yang bergerak di kemanusiaan, seperti itu. Kalau dompet doa apa berarti ibarat dana sosial. Betul. Ada lagi yang dana sosial itu yang mungkin kita jalankan dengan seksama gitu. Jangan pulau dana itu dia untuk spesial gitu lah. Karena banyak tuh, Bang.
Oh, itu. Tak mau itu kan. Iya. Oke, Apa siap. tuh datang? Oke, siap. Iya. Bang Amang dua. Hah? Selamat bertugas, selamat siang. Pokoknya semua kru dari Bapak, semuanya selamat siang, semoga sehat selalu. Baik. Buat rekan-rekan saya yang di kantor ini, bekerja hari-hari, semuanya selamat siang. Oke. Selamat, sebagian terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik Cek Bintang. Beliau ini kalau salah namanya Cek Putra karena Cek Putra. Iya, bekerja di sekarang dia di jalan tol, di tol Palembang Banjarmasin. Oh. Ya. Mungkin dia pernah lihat itu Cek Bintang yang ada orang yang datang ke rumah yang bawa kotak. Iya. Mungkin kalau dompet duafa seperti apa, adakah yang seperti itu? Oke, Apa? nah gini, sebenarnya dompet duafa itu sudah menghilangkan dan meniadakan sistem-sistem yang jadul seperti itu. Kita bisa sebut konsep yang lama lah itu seperti itu. Karena gini, sebenarnya ada banyak lembaga yang tidak berizin atau lembaga yang tidak legal, tidak memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola dana sosial itu yang menjamur di Indonesia. Nah kami dari dompet duafa itu ingin sebenarnya mengajak mereka untuk belajar bagaimana menjadi lembaga sosial yang terlegal yang sudah diketahui oleh Kemenkumham lalu kemudian diakui oleh negara dan bisa betul-betul secara profesional membangun dan mengakomodir dana-dana sosial tersebut karena banyak banget ya mungkin pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti apakah dana sosial itu seringkali diselewengkan. Nah itu seringkali itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah bersama dengan dompet duafa teman-teman pendengar era di Pro 4 Palembang ini sebenarnya dompet duafa itu sudah sepanjang 1953 itu belajar bagaimana mengelola dana umat, kita menyebutnya dana umat secara profesional ya. Sehingga yang namanya minta-minta di perumahan, bawa-bawa kotak amal, nah itu kami sudah betul-betul ya kami menyebutnya mengharamkan cara seperti itu karena itu cara yang tidak profesional. Yang kedua adalah rentan adanya korupsi dan lain sebagainya atau fraud dan lain sebagainya. Nah, kami meninggalkan itu sudah sejak lama dan tidak mau berkecimpung di dunia seperti itu sehingga adanya divisi Resource Mobilization and Communication itu adalah kolaborasinya secara profesional di instansi, di perusahaan, zakat perusahaan, terus kemudian ada zakat karyawan dan sebagainya. Jadi Cek Bintang bisa dipastikan bahwa ketika ada oknum yang mengatasnamakan dompet duafa itu bukan Sama sekali bukan. Karena anggota kami aja kalau kami mau rekrut itu biasanya ketika kita terjunkan ke lapangan gitu ya, yang berjaga di booth atau di counter itu biasanya ada ID card yang pertama. Terus yang kedua ada rompi dari dompet duafa yang rompi itu sebenarnya ada ciri khas sendiri gitu. Bahwa orang yang betul-betul tahu dompet duafa seperti apa, di rompi itu pasti ciri khasnya. Jadi orang mau menjiplak atau orang mau mengcopy gitu ya, rompi macam dompet duafa itu tidak bisa. Karena kita tahu ciri rompi betul-betul dompet duafa dan ID card-nya itu seperti apa kita tahu gitu. Jadi yang mengatasnamakan dompet duafa secara tidak legal gitu ya, yang ada mungkin di jalanan dan sebagainya, coba konfirmasi ke dompet duafanya apakah berkolaborasi atau bersinergi dengan orang tersebut gitu. Nah itu bisa diklarifikasikan di nomor customer care-nya dompet duafa. Oke, siap. Gitu. Lanjut ke Cek, yang Siap. masalah yang pertanyaan esensial. Iya. Jadi Cek, dari dompet duafa Cek untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dari dana umat ini untuk plafon-plafonnya seperti apa Cek Bintang ngomong dulu ya. Nah, ini menjadi salah satu kunci sebenarnya Cek, bagaimana dompet duafa itu bisa berdiri selama 33 tahun sejak 1993 yaitu keterbukaan. Nah, karena keterbukaan dan juga transparansi dari dompet duafa itu sendiri, sehingga dompet duafa itu banyak dipercaya sampai detik ini untuk bisa mengelola dana umat tadi. Nah, salah satu caranya adalah setiap bulan atau bahkan setiap 10 hari sekali kami itu mengumumkan dana umat atau dana orang baik yang terhimpun oleh kami itu di media sosial kami. Biasanya kami itu di Instagram bisa mengumumkan bagaimana 10 hari pertama di Ramadan kemarin itu apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita manfaatkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Apakah dengan program kolaborasi dengan berbagai macam komunitas, lalu kemudian disalurkan kepada anak yatim, kepada orang duafa, lalu kemudian kepada teman-teman difabilitas yang termasuk sebagai penerima manfaat kami gitu. Itu biasanya ada laporan dan update-nya. Dan kemudian ini yang sebenarnya menjadi kunci utama dompet duafa itu bisa menjadi pilar keterbukaan, yaitu adalah coba cek buka gitu ya. Di dompet duafa itu ada aplikasi Cek. Ada aplikasi dompet duafa apps. Nah, download teman-teman juga boleh install dan juga download di Play Store maupun App Store. Nah, setelah di-download, teman-teman bisa melakukan donasi sekali aja, minimal sekali di dompet duafa apps itu. Nah, setelah itu, teman-teman sekejap mungkin sekitar jarak 15 detik sampai 30 detik, 15 sampai 30 detik itu akan ada notif di WhatsApp atau di email teman-teman kalau teman-teman itu sudah melakukan donasi. Nah, donasi itu notifikasi itu adalah pemberitahuan bahwa teman-teman itu sudah menyalurkan donasinya ke program apa dan seperti apa. Misal saya berdonasi di program Palestina. Nah, setelah saya berdonasi tentang program Palestina itu, nanti ada notifikasi invoice bahwa teman-teman sudah melakukan donasi di program tersebut. Nah, itu adalah salah satu keterbukaan kami di bidang digital. Sehingga teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah bingung apakah dompet duafa transparan atau tidak. Salah satunya adalah ketika teman-teman berdonasi, teman-teman sudah mengetahui apa yang didonasikan itu nyampai ke penerima manfaat. Seperti itu. Wow, keren Cek. Jempol. Siap. Oke, lanjut Cek. Kira-kira kalau tadi yang namanya sekarang agak sadar gitu. Kira-kira Cek, apa tantangan terbesar dalam pengelolaan lembaga Resource ini yang Cek Bintang rasakan dari teman? Oke. Tantangan sekarang tuh sebenarnya gini Cek, adalah bagaimana mengenalkan dompet duafa secara lebih luas itu menjadi tantangan saya sebenarnya. Apalagi saya kan Gen Z juga ya, dan sebenarnya tantangan bagi saya kepada teman-teman se-Gen Z saya, seumuran saya itu adalah mengetahui bahwa berkegiatan sosial atau menghimpun dana donasi itu sebenarnya adalah kegiatan mulia Cek. Kegiatan mulia yang betul-betul harus kita lakukan secara ikhlas gitu lah ya. Karena kami itu menyebutnya karyawan-karyawan kami ini adalah amil. Nah, amil itu di dalam Al-Qur'an itu tercatat sebagai orang yang bisa mendapatkan surganya Allah karena dia menghimpun donasi tersebut dengan amanah. Nah, karena tantangan seperti itu dan tantangan berat memegang sebuah amanah donasi uang gitu ya dengan sekian banyak sehingga orang yang betul-betul amanah akan dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, sehingga itu menjadi motivasi bahwa dari tantangan tadi gitu ya untuk bisa mensiarkan kepada teman-teman sesama umur gitu Gen Z gitu ya bahwa dompet duafa itu adalah pekerjaan mulia dan salah satu pekerjaan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga apapun yang kita lakukan tantangan terbesarnya adalah meyakinkan kepada sesama kita gitu ya bahwa berdonasi itu bukan hanya sekali atau dua kali tapi berdonasi itu adalah sebuah kepribadian atau sebuah kebiasaan yang menjadi kultur dari diri kita sendiri yang kita sebut sebagai culture tadi gitu ya. Keren. Pokoknya keren pokoknya. Jadi Bintang, ya, mungkin ada itu Bintang, karena Bintang kan Gen Z ya. Kira-kira ada pesan yang kuat Bintang untuk generasi muda ini tentang zakat yang ingin disampaikan. Oke.
buat teman-teman pendengar muda ya, teman-teman pendengar muda di RRI Pro 4 Palembang ini, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita berbagi sepeser mungkin gitu, mungkin 1.000-2.000 yang kita keluarkan untuk sesama kita, itu tidak akan menjadikan kita sebagai orang yang rugi. Karena di dalam Al-Quran sudah dijanjikan bahwa siapa yang akan menolong sesamanya, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam kesulitan. Karena ya Allah sudah berjanji lah ya, Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran bahwa ketika kita dalam keadaan kesulitan itu kita bahkan bisa dan mau berbagi, maka Allah sudah berjanji bahwa segala kesulitan yang kita lakukan pasti akan ada penolongnya, apapun itu. Dan saya berjanji, dan janji ini menjadi janji yang saya pegang sebenarnya untuk bisa meyakinkan kepada teman-teman seumuran saya di Gen Z ini, generasi Z ini, bahwa ketika teman-teman berzakat, ketika teman-teman berdonasi, baik itu zakat, infak, sedekah maupun wakaf gitu ya, itu tidak akan mengurangi harta teman-teman atau bahkan mengurangi kewibawaan teman-teman gitu. Justru dengan teman-teman berbagi dengan berbagai macam komunitas yang teman-teman generasi Z punya dan miliki gitu ya, justru itu yang menjadi sebuah culture yang keren gitu, bahwa komunitas pedal aja bisa berbagi dengan dompet duafa gitu. Bagaimana teman-teman yang hanya sekedar sendirian gitu ya untuk mau berbagi kepada sesama, dan itu betul-betul menurut saya suatu hal yang keren dan justru perlu diapresiasi sebesar-besarnya sih buat generasi Z yang mau terus berbagi gitu, Cek. Siap. Nah, pertanyaan Cek, waktu sudah 20 menit dari jam 9 lebaran. Mungkin konsisten aja Cek Bintang ya. Mungkin Cek Bintang mewakili dari dompet duafa, kira ada harapan kira untuk komunitas dan juga masyarakat, terutama masyarakat Sumsel Cek. Kan kita bicara pada regional Sumsel, kira apa harapan dompet duafa? Oke. Nah, closing statement saya adalah mengatakan bahwa hadirnya dompet duafa di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang juga gitu, bahwa hadirnya dompet duafa itu sebenarnya menjadi angin segar, dan harapannya menjadi angin segar gitu untuk masyarakat Sumatera Selatan ingin melakukan kebaikannya itu tidak usah bingung gitu, karena adanya dompet duafa Sumatera Selatan itu menjadi angin segar untuk teman-teman pendengar ini bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik itu ada tempatnya, ada platformnya, ada betul-betul kawan yang bisa menjamin bahwa kebaikan teman-teman itu bisa tersalurkan dengan baik. Maka dari itu harapannya adalah dompet duafa bisa menjadi teman bagi pendengar RRI Pro 4 Palembang ini, dan khususnya seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk berbagi kebaikan bersama dengan dompet duafa, karena berbagi itu culture, Ramadan kita insyaallah akan jadi better. Gitu. Keren, good ya. Jadi dulu kalau menyalurkan donasinya ke dompet duafa seperti yang Cek tadi di awal tadi Cek Bintang ya, boleh harus posting di message-nya Cek itu dompet duafa, atau juga bagi dulur yang mohon maaf Cek Bintang agak gatek lah ya. Bisa langsung ke kantor dompet duafa di Kapten Alfa belakang Menara Merdeka. Bisa tanya di situ aja. Ayo hubungi boleh. Betul, ada di mes. Baik Bintang, tambah raso acara kita cukup sampai sini. Kalau dengar lagi jangan ujungnya jangan jauh, jangan apa, jangan tagala, jangan dama. Terus yang bosan. Boleh, siap. Oke, itu aja. Boleh. Baik dulu, saya cukup sampai sini acara kita obrolan komunitas bersama dompet duafa. Akhir kalam saya beri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan komunitas bersama 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.